Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullahi illallah azza wa jalla allazi qad ata'na nimatan katsiratan wa nimatan azimatan hatta nasati antum anasma'u hadhihi khutbah insyaallah mubarak. Amin. Sanian salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi qad halana minaz zulumati ila nur. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang banyak, nikmat yang terhingga hingga antum semua bisa mendengarkan pidato saya insyaallah mubarak. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi yang telah membawa kita semua dari zaman yang gelap sekali hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Taib. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan pidato yang berjudul Islam Nusantara dan Kepesantrenan. Yang pertama, Islam Nusantara. Kok bisa sih di Nusantara ini ada Islam? Kok bisa sih sampai sebanyak ini Islam di Nusantara? Siapa yang membawanya? Bagaimana cara mereka menyebarkannya? Oke. Saya akan memberitahu bagaimana Islam bisa masuk di Nusantara. Islam bisa masuk di Nusantara karena para pedagang Gujarat dari wilayah India. Gujarat itu ada di wilayah India. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dari pedagang Persia atau dari pedagang Arab dan sekitarnya. Tapi yang jelas Islam di Nusantara telah berkembang sangat pesat, alhamdulillah. Oke, berikutnya siapa yang menyebarkannya? Siapa lagi kalau bukan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui para waliullah. Siapa waliullah? Wali Songo. Apa itu wali Songo? Wali Songo ada wali yang 9. Tapi kita menyebutnya adalah para sunan. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Taib. Mereka dengan susah payah menyebarkan agama yang rahmatan lil alamin di wilayah Nusantara. Islam masuk dari wilayah kerajaan Samudra Pasai. Ada di mana Samudra Pasai? Samudra Pasai ada di wilayah yang sangat jauh, walaupun itu masih wilayah Nusantara, yaitu wilayah Pulau Sumatera yang ujung. Taib. Para sunan Para sunan berusaha menyebarkan agama ini dengan susah payah dari zaman kerajaan Hindu Buddha hingga zaman sekarang, zaman modern. Taib. Semoga Allah merahmati para sunan dan memberikan kerahmatannya kepada para sunan di akhir zaman nanti, di saat hari hisab. Amin. Taib. Yang kedua, kepesantrenan. Apa itu pesantren? Buat apa sih adanya pesantren? Seberapa penting sih pesantren? Apa hasil-hasil dari pesantren? Oke. Yang pertama, pesantren. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan, lembaga Islam, lembaga yang bermutu. Pesantren sudah ada sejak zaman kerajaan. Kerajaan apa? Hindu Buddha, tapi belum menyebarkan agama Islam hingga masuknya agama Islam. Saat agama Islam masuk, pesantren sangat penting perannya. Kenapa? Karena di dalam pesantren itu para pelajarnya dididik dengan sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah masih murni hingga sekarang. Oke. Pesantren didirikan oleh siapa sih? Oke, pesantren itu didirikan oleh para wali, oleh para kiai, oleh para ulama. Contohnya kiai adalah Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang telah mendirikan Pondok Pesantren Amatul Ummah, dan contoh yang lain adalah Kiai Haji Ahmad Sahal yang telah mendirikan Pondok Pesantren Gontor Darussalam yang insya Allah akan berdiri hingga akhir zaman nanti. Amin. Buktinya apa sih kalau pesantren itu sangat penting di Nusantara ini? Pesantren Nusantara sangat penting. Mengapa? Karena pesantren lah, karena para santri lah
Islam di Nusantara dapat menyebar, atau sekarang Nusantara telah kita ganti dengan kata Indonesia. Islam, kok bisa Indonesia dibilang Islamnya terbaik? Karena populasi terbanyak Islam ada di Indonesia, ada di wilayah Nusantara. Karena apa? Karena para wali. Karena siapa? Karena para wali. Karena lembaga apa sih kok bisa sebar banyak? Karena pesantren. Apabila tidak ada pesantren, maka tidak ada Islam di sini. Walaupun ada, tidak semurni dengan zaman sekarang. Zaman sekarang yang namanya agama Islam itu sudah mulai tercemar oleh siapa? Oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi insya Allah agama Islam akan dipegang teguh oleh para santrinya, oleh para lembaga pendidikan pesantren yang akan berjaya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin faqad hadza minni iza wajatum minni al-afwa minkum. Mungkin cukup sekian. Wala tansaw, dan jangan lupa unzur maqala wala tanzur man qala, yang artinya lihatlah isi yang dari disampaikan, bukan dari siapa sih yang menyampaikan, bukan orang seperti apa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.